selama saya jadi host seruput di Cokro TV ini, ada satu narsum yang selalu kedatangannya saya tunggu. Karena saya menikmati ketawanya dan saya bisa ketawa bareng. Mr. Q. Halo Mas Har. Ini, rambutnya bagus banget ini. Ini khusus. Khusus. Sampai menyambut kedatangan Mr. Q ke sini itu saya potong rambut dulu. Alhamdulillah. Tak tunggu-tunggu. Tapi memang tambah keren sih. Oh iya. Iya. Saya kira ini perlu di laminating. Kalau Sahal itu keren, cerdas, santri dan very popular. Seperti pujian Trump, meniru pujian Trump kepada Pak Prabowo. Nah, ini apa kata Trump ke Pak Prabowo? Strong, smart, popular ya. And satu lagi smart. Iya. Smart sudah ada ya. Iya kan great leader, strong, smart and popular. Iya. Nah, ini penting ini, menarik nih tadi Mr. Highly Q. respected, yang saya ingat sih highly respected. Very highly respected. Oke. Ini menarik nih, Mr. Q menyebut soal pujian Trump kepada Prabowo ya. Karena ini yang saya sebenarnya pengen bicarain, pengen mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari Mr. Q ya tentang deal terbaru lah antara Indonesia dengan Amerika ya, khususnya Prabowo dengan Trump ya. Kan narasinya itu perjanjian dagang terbaru ini, kesepakatan dagang terbaru Amerika dan Indonesia itu, Amerika untung 19, Indonesia 0. 90% versus 0. Jadi kesannya itu kayak, lah kita udah capek-capek. Kayak skor sepak bola. 19-0 kan begitu kan maksudnya kan? Iya betul. Iya. Jadi Amerika dapat 19, kita dapat membobol Indonesia 19 kali, Indonesia enggak. 0 gitu. Padahal itu mengacu kepada persentase tarif yang dipasang dan disepakati. Nah, ini kan kita butuh bahasa bayi lah gitu ya untuk menjelaskan bahasa awam. Istilahnya bahasa bayi memang. Jadi Mr. Q itu benar tuh nyebut bahasa bayi tadi di dalam percakapan itu. Untuk memahami soal ini karena kesannya memang kayak Indonesia itu narasinya ya. Indonesia itu kayak diperdaya gitu loh. Jadi Trump muji-muji itu punya maksud gitu. Muji-muji Prabowo punya maksud karena Indonesia diperdaya dan itu narasi itu misalnya Tempo gitu ya. Narasinya semacam itu. 19-0 tadi. Nah, terus gini, ini kan saya pengen mendapatkan pertama soal bahasa bayi penjelasan tentang 19%, 0% itu. Yang kedua tentang gambar besarnya. Sebenarnya apa sih bagaimana sih leadership Pak Jokowi terkait dengan dunia global? Pak Prabowo terkait dengan dunia global. Karena kan Pak Jokowi kemarin kan ketemu juga dengan muji juga Pak Prabowo. Iya kan ketemu dengan Pak Prabowo kan ke rumahnya Pak Jokowi sebelum hadir ke Kongres PSI itu. Terus Pak Jokowi mengapresiasi dua hal tentang keberhasilan Pak Prabowo dalam kaitannya dengan kesepakatan dengan Uni Eropa dan pendekatan personal terhadap Trump yang menjadikan Indonesia berhasil mendapatkan itu 19% nol itu gitu loh. Nah, ini gimana kita melihatnya ini, Mr. Q? Jadi ada beberapa cara untuk kita bisa menilai kesepakatan itu bagus atau tidak, Mas Sahal. Tentu yang pertama adalah angka itu dibanding dengan tarif awal yang mau diterapkan oleh Trump pada bulan April yang lalu, yang 32. Ditunda 90 hari, yang deadline-nya adalah 1 Agustus itu. Itu angkanya dulu berapa gitu. Kalau dulu angkanya misalnya 15, 19 ya jelek. Iya kan? Ya memang kalah dong berarti. Dulu awalnya 10 misalnya atau 15, sekarang ya 19 ya kalah dong. Tapi kalau angka awalnya adalah 32% ya. Bahkan sebetulnya ketika menjadi anggota BRICS, ini yang nggak pernah disebut orang juga, jarang disebut orang. Saya belum baca tuh orang mengatakan. Sebetulnya tarifnya itu kita terusnya 42. Oh iya, betul. 42 itu kita harusnya. Jadi 42 ke 19 itu kan lebih dari separuh itu turunnya. Jadi sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kemenangan diplomasi seorang Prabowo. Karena berhasil menurunkan secara sangat signifikan tarif yang mau dipasang oleh Trump dan Amerika Serikat. Turun dari 32 dan kemudian turun dari 42 gitu loh. Betul. Jadi sebetulnya ini kemenangan menurut saya ya 2-0. Kalau pakai timeline ya, perbandingan dulu dengan sekarang, ini menang 2-0. Dari 32 turun jadi 19, dari 42 harusnya naik malah turun lagi jadi 19.
welo-welo. Nah, yang kedua, kita mau melihat itu menang atau kalah, atau bagus atau jelek, kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Di ASEAN lah misalnya ya. Terutama di ASEAN. Tentunya juga negara yang lain boleh. Karena tarif Trump ini kan berlaku untuk berapa tuh? 90 negara kalau nggak salah itu. Jadi seluruh dunia nih sebetulnya. Trump against the world kan gitu kan. Jadi Trump melawan semuanya. Nah, kalau kita lihat negara-negara tetangga, sampai hari ini Indonesia itu paling rendah, 19%. Yang terdekat dengan kita berapa? Vietnam ya, 20%. Satu lagi negara saya lupa itu, 20% juga. Tapi yang lain ada Thailand, ada Myanmar, itu ada yang 25, ada yang 36. Gitu. Jadi Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN ini, itu angkanya juga paling rendah gitu. Nah, yang ketiga, kita harus memahami soal perang tarif ini, tarif ini dalam sebuah kerangka makro dan sejarah gitu. Pada hari ini Indonesia dan Pak Prabowo itu berhadapan dengan Amerika yang tidak biasa karena ada Donald Trump. Kan ini nggak ada presidennya. Ini saya kira ini udah dibahas nih pada bulan-bulan April, tetapi kok kayak hilang sekarang ini. Jadi waktu itu kan kita sering diingatkan bahwa Amerika Serikat ini adalah mbahnya pasar bebas. Amerika lah negara yang membangun sebuah sistem ekonomi yang namanya pasar bebas itu. Siapa boleh berdagang dengan siapa gitu. Tiba-tiba mbahnya pasar bebas ini jadi mbahnya pasar tertutup. Dengan memasang tarif yang sangat tinggi. Siapa mbahnya itu? Mbahnya itu namanya Donald Trump. Nah, everybody knows bahwa Donald Trump itu adalah bukan figur biasa. Ini figur yang sangat-sangat unik ya, yang keluar dari pakem-pakem Presiden Amerika Serikat sebelumnya gitu, dengan semua tindakannya, dengan semua ucapannya, dengan semua sejarahnya begitu. Beliau melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden Amerika sebelumnya. Cara berpikirnya juga sangat-sangat berbeda. Walaupun ya kita juga bisa memahami bahwa Trump itu punya agenda besar yang dia sebut Make America Great Again itu, MAGA itu gitu loh. Dia ingin Amerika itu hebat lagi, tumbuh dan kuat secara ekonomi. Selain MAGA ada juga itu, America First. America First, ya. Ini satu paket nih. Satu paket. Untuk mencapai MAGA itu dia membuat America First, gitu loh. Jadi ini satu paket sebetulnya. Dia ingin agar pusat-pusat industri Amerika yang kolaps, yang turun, kalah persaingan itu hidup lagi. Kemudian dia menilai bahwa ekonomi Amerika itu tidak diuntungkan karena dalam transaksi dengan banyak negara Amerika mengalami defisit, gitu loh. Jadi apa yang dia jual dengan apa yang dia beli ya lebih banyak yang dia beli gitu, angkanya, volumenya. Sebetulnya kalau kita bicara logika awam, kita lah salah lu sendiri. Kenapa lu konsumsinya gede? Kenapa lu beli banyak? Kalau lu belinya dikit kan sebetulnya nggak akan defisit gitu loh, masih tetap bisa positif. Tetapi itulah seorang Donald Trump. Narasinya gitu. Memang dia Amerika itu diporotin. Amerika diporotin. Ripped off, getting ripped off gitu loh. Diporotin itu karena kami sebagai pemimpin pasar bebas tadi, sebagai kampiun pokoknya yang terbesar, tapi kok kami malah yang diporotin. Dia merasa rugi. Dia merasa rugi gitu loh. Ya sebetulnya dalam kacamata yang berbeda ya, kalau Anda konsumsinya banyak ya otomatis spending Anda lebih gede daripada barang yang Anda jual. Kan sebetulnya kalau pakai kacamata atau perspektif itu biasa-biasa aja. Dan notabene kan puluhan tahun, ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun istilahnya, itu kan berjalan dengan biasa saja gitu loh. Amerika memang pasar yang sangat besar karena kemampuan ekonominya besar. Penduduknya juga salah satu yang terbesar di dunia ya. GDP-nya salah satu yang terbesar di dunia. Otomatis namanya orang kaya ya belanjanya lebih gede daripada orang kismin kan gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya biasa aja, tetapi mungkin Trump punya perspektif yang berbeda sehingga cara dia untuk menyeimbangkan ya agar Amerika tidak riff off lagi itu adalah dengan menaikkan tarif. Nah, masih dalam konteks kita menjelaskan bahwa Indonesia itu tidak kalah dan menang. Kita bisa mengatakan begini, yang dikatakan oleh Mas Celi itu di mana di Rizal Malarangeng ya. Rizal Malarangeng ya, itu kan ada video. Dia mengatakan bahwa tarif 19% itu bukan tarif yang dikenakan oleh Amerika sama orang Indonesia. Bukan orang Indonesia beli sesuatu dari Amerika lalu pajaknya ditambahin 19%.
Tetapi 19% itu dibayar siapa? Rakyat Amerika sendiri, gitu importer loh. Amerika. Importer Amerika. Importer Amerika dan pada gilirannya adalah rakyat Amerika. Betul. Karena dia beli sesuatu dari Indonesia, misalnya beli udang, yang tadinya katakanlah misalnya dia belinya $100 gitu ya. Kemudian dia sekarang harus bayar berapa? $119 karena ada pajak $19 gitu loh. Nah, kenapa ini jadi masalah buat Indonesia? Kalau angkanya ketinggian, misalnya tadi 32, itu akan membuat produk-produk Indonesia itu sulit masuk ke Amerika atau konsumsinya akan berkurang. Tapi ngomong-ngomong kok, Mr. King ngomongnya kayak mau berkelahi loh dengan saya. Kayak saya ini mewakili Trump gitu loh. Ini bahasa paling bayi. Oke. Percayalah bahwa penjelasan saya ini akan lebih mudah dimengerti daripada penjelasan Celi. Iya. Lebih bayi kan Anda bilang kan Celi penjelasannya bagus kan? Penjelasan saya jamin lebih bagus lagi ini. Ya, 19% di atas Celi. Iya. Gitu loh. Jadi $100, tadinya $100, sekarang konsumen Amerika itu membayar 119%. Kalau tarifnya misalnya 100, nggak berubah nih, 142, konsumen Amerika akan membayar $142. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika angka itu terlalu tinggi, terlalu mahal, maka kan orang Amerika nggak bisa beli gitu loh. Kalau nggak bisa beli, makanya yang di sana Indonesia nggak bisa jual juga, otomatis omsetnya turun. Pasar Amerika sebagai pasar tuh menyempit jadinya gitu ya. Gitu. Kalau tarifnya ketinggian. Gitu lah. Nah, dalam konteks beberapa barang yang banyak diekspor oleh Indonesia ke Amerika, seperti misalnya tekstil, alas kaki, sektor-sektor yang padat karya, harga sepatu yang tadinya $50, kalau jadi 75, mungkin tadinya yang bisa diekspor dari dari Indonesia ke Amerika itu katakanlah misalnya 1 juta pasang, mungkin nanti tinggal 500.000 pasang. Ketika 500.000 pasang berarti kapasitas produksi dan mungkin juga ya jumlah buruhnya akan hilang separuh. Kalau matematikanya linear sederhana, yang tadinya memperkerjakan katakanlah 1.000 pekerja, ya tinggal separuh 500. 500-nya kemana? Akan kena PHK karena produknya menurun. Yang diekspor ke Amerika cuman separuh. Lebih jelas nggak daripada Celi? Jelas. Jelas. Tapi memang harus digabung dengan penjelasan Celi. Digabung dengan penjelasan Celi. Supaya habis ini penonton nonton videonya Celi. Betul. Bantuin saya bantuin Celi juga. Iya, betul. Gitu. Nah, yang kedua, kalau bicara Indonesia, bukan berarti kemudian dengan tarif 0 itu, maka kemudian Indonesia seolah-olah kalau jual ke Amerika itu, yang tadi dibalik aja itu dia nggak ada tarif sama sekali. Justru dengan angka 0% ini, produk-produk dari Amerika kalau masuk ke Indonesia, itu bisa lebih murah. Ya. Karena produk-produk yang katakanlah tadinya ya, Indonesia ini produk Amerika ini ada tarifnya juga loh sebetulnya. Ada tarifnya juga, cuman mungkin nggak sebesar Indonesia ke Amerika misalnya gitu ya. Tapi sebaliknya ada yang 5% dan seterusnya. Nah, kalau produk itu tadinya kena pajak 5% atau 10%, begitu dibikin 0, masuk ke Indonesia kan lebih murah. Nah, itulah yang oleh Celi itu dikasih ilustrasi gandum misalnya. Kita kan nggak nanam gandum karena memang nggak cocok iklimnya gitu. Sementara orang Indonesia konsumsi gandum banyak gitu. Misalnya Indomie roti misalnya. Itu harusnya masuk ke dalam sini bisa lebih murah. Karena 0% itu. Ya. Ini ilustrasi nih, mungkin nanti pendengar Cokro ini, kelas menengah ini senang. iPhone. Yang tadinya itu kena pajak sekian-sekian oleh pemerintah Indonesia, karena Amerika minta dibikin 0, nanti iPhone-nya itu harusnya lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau pendengar mau agak sabar sedikit, tunggu bulan Agustus. Tunggu kesepakatannya diteken. Berlaku. Itu nanti insya Allah iPhone-nya akan lebih murah. iPhone-nya itu akan lebih murah dibandingkan dengan sekarang ini. Nah, lebih senang lagi sebetulnya ini bapak-bapak ini yang suka naik motor Harley itu juga dikasih ilustrasi. Yang tadinya harganya 1,2 miliar, sekarang ini bisa 600 juta. Karena pajaknya kemarin itu 100%. Pajak barang mewah ya. Pajak barang mewah. Nah, jadi Indonesia itu kalau impor barang dari Amerika lebih murah,
konsumen Indonesia akan membeli dengan lebih murah. Sementara barang Indonesia kalau masuk ke Amerika yang bayar itu adalah pajaknya itu adalah warga Amerika. Garis miring importir gitu ya. Dan dengan 19% ini ya, dan sebenarnya begini, bukan berarti selama ini produk Indonesia ke Amerika itu nggak ada tarif, ada juga tarifnya. Karena itu bukan dari 0 ke 19. Mungkin biasanya dulu sebelumnya 4 ya kalau nggak salah ya. 5, 4 ya. Mungkin berarti dari tadinya 4 sekarang jadi 19 gitu. Nah, 19 itu mungkin agak menurunkan sedikit konsumsi orang Amerika terhadap barang kita, tetapi masih bisa ditanggung gitu loh. Kalaupun misalnya turunnya relatif sedikit gitu. Sehingga insya Allah ya produk kita yang masuk itu nggak berkurang banyak, yang pada gilirannya membuat pabrik-pabrik kita itu tidak kemudian harus melay off karyawannya, tidak terjadi PHK. Nah dalam konteks itu, ini menang atau kalah Prabowo? Menang. Menang banyak atau menang dikit? Menang banyak, menang Pak. Banyak. Saya ulang dari awal tadi kan ya. Dari 42 turun jadi 19. Menang. Tarifnya dibanding negara lain paling rendah. Dan kalau kita bicara produk Indonesia pada hari ini tetap bisa diekspor ke Amerika, sementara barang Amerika masuk ke Indonesia, nanti konsumen Indonesia lebih murah. Jadi kesimpulannya Prabowo atau Trump yang menang? Dua-duanya menang, tapi lebih menang Pak Prabowo gitu. Nah, begini. Memang harus dikatakan juga bahwa dengan cara seperti ini pendapatan pajaknya Amerika itu cukainya itu jadi naik dia itu. Ya 2 kali lipat dia sekarang pemasukannya. Kenapa? Karena ya yang tadinya itu tarifnya misalnya 5% atau 10%, sekarang 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Dia punya uang juga pemerintah Amerika untuk katakanlah pemasukan ya dari tarif-tarif ini yang bisa dari pajak lah, ini sebetulnya kan pajak ini dari pajak yang kemudian bisa digunakan untuk program-program yang lain. Nah, tapi dalam konteks Indonesia dengan produk dari Amerika yang kita masuk ke kita, mungkin pajaknya nanti berkurang karena hilang kan begitu, tetapi itu ya dugaan saya tidak terlalu besar dan itu bisa dikompensasi dan harus dicari dari sumber-sumber yang lainnya gitu loh. Tetapi kalau dari kacamata konsumen sekali lagi bisa dapat produk-produk yang lebih murah gitu. Konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia. Nah, memang Indonesia juga dalam kerangka trade balance itu diminta untuk membeli beberapa produk seperti misalnya pesawat ya kan yang Boeing itu misalnya ya. Iya, kemudian beberapa kebutuhan yang lain. Tetapi ya notabene kalau memang itu dibutuhkan oleh Indonesia, why not? Kan begitu kan? Why not? Gitu. Nah, dalam konteks Indonesia memang Pak Prabowo sudah dari kemarin-kemarin bertekad untuk membangun Garuda. Nah, dalam konteks itulah kemudian pesawat yang nanti akan dibeli dari Amerika sebetulnya sesungguhnya sejalan dengan program dari Pak Prabowo untuk memperkuat maskapai Indonesia yaitu Garuda gitu. Ini supaya lebih lengkapnya gitu ya. Nah, mau nanya Pak? Iya, mau nanya karena gini, kan yang terbaru berita tentang soal ini ya, itu kan komentar Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo bilang bahwa masih tetap mengusahakan agar lebih rendah dari 19%. Itu udah bagus. Itu paling rendah dibanding negara-negara tetangga ya. Tapi tetap akan upaya untuk direndahin lagi gitu ya. Nah ini jadi gimana nih perkembangan terbarunya bagaimana? Konteksnya begini. Ini kan sebetulnya deadline-nya tanggal 1 Agustus. Nah, dari 90 negara yang mau dinego oleh Amerika itu dalam konteks 90 hari yang deadline tanggal 1 Agustus, sebetulnya praktis baru sekitar 4 negara yang sudah deal dengan Amerika. Cina, Indonesia, itu kan sempat perang tarif dengan Amerika tuh, dengan Cina tuh, banting-bantingan tuh, naik sekian banting-bantingan, kayak main gaple aja, betul. Gitu. Ini betul-betul karena si Jinping main kartu ini benar-benar, si Jinping nggak mau kalah, gertak balik, iya, dan ternyata kan Donald Trump juga ada batasnya gitu, dia di mana dia istilahnya angkat tangan. Gitu. Jadi ada 3 negara, Vietnam juga salah satunya, itu deadline-nya itu tanggal 1 Agustus. Nah, Indonesia sebetulnya dengan menjadi salah satu negara pertama yang bikin deal dengan Amerika, sebetulnya punya opportunity nanti setelah 1 Agustus untuk minta diturunin lagi. Sambil dia lihat-lihat negara-negara tetangga. Iya, kalau nanti ternyata ada negara tetangga yang angkanya lebih rendah dari Indonesia, itu mungkin Pak Prabowo bisa ketemu lagi itu dengan Donald Trump. Bisa telepon lagi itu. Mungkin kemarin 17 menit, nanti bisa 20 menit. Bisa 25 menit itu. Karena apa? Karena kan
ini kan semuanya adalah relatif sebetulnya. Relatif. Ya. Nah, kenapa misalnya angkanya 19 gitu? Kenapa bukan 21 kek? Kenapa bukan 22 gitu? Kenapa 19? Dugaan saya ya, sebetulnya ini juga ada elemen psikologisnya sebetulnya. Di mana Donald Trump itu sebetulnya memberikan posisi atau respek dia kepada Prabowo Subianto dan kepada Indonesia. Gitu. Ini kan 19 ini kan supaya beda aja dengan Vietnam. Vietnam ada 20 gitu kan. Indonesia ya karena negara besar. Pak Prabowo tadi apa? Smart, strong, popular, great. Ya. 4 kan? 4 iya, 19 lah. Nah, pada hari ini negara-negara lain itu sesungguhnya kalau saya lihat itu ngelihat Indonesia loh sebagai teladan soal negosiasi dengan Trump. Semua ini sekarang sedang berpikir bahwa wah kalau Indonesia bisa 19, kita juga mau kejar minimal 19. Tapi agak susah menurut saya dapat di bawah 19. Karena daya tawar negara-negara lain mungkin tidak sebagus Indonesia. Di mana daya tawar Indonesia? Satu, Indonesia tentu saja adalah negara demokrasi, ya kan? Amerika kan value demokrasi, gitu. Kita negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. 2, kita negara Muslim yang terbesar di dunia. Yang ketiga, ini yang paling konkret nih, paling mudah nih menjelaskannya. Indonesia itu adalah pemimpin di kawasan ASEAN. Dan kawasan ASEAN ini adalah kawasan yang sangat strategis, baik secara ekonomi maupun juga secara geopolitik, gitu. Nah, pada hari ini dalam konteks secara ekonomi, kita kan pasarnya sekitar 600 juta. Indonesia separohnya lah ya, gabungan dengan Filipina, dengan Thailand, dengan yang lain-lain, dengan Vietnam. Ini pasar yang besar. Yang kedua, ini kan ada daerah-daerah yang sangat strategis nih, misalnya kayak Laut Cina Selatan. Ini kan terjadi tarik-menarik pengaruh di sini, ya, di Laut Cina Selatan antara khususnya Cina dengan Amerika. Nah, sejauh ini kan kelihatannya kalau Laut Cina Selatan kan ya Amerika pun juga berkepentingan untuk menarik perhatian dan dukungan dari Indonesia gitu. Betul, jadi sebetulnya itu yang saya maksudkan bahwa kita harus memberikan gambaran yang besar. Ini memang perkara ekonomi kalau lihat angka-angka, tetapi sebetulnya bukan semata-mata ekonomi. Tapi juga ada aspek-aspek lainnya, geopolitik lah, adalah strategi dan seterusnya gitu. Jadi ini sebetulnya angka 19% ini bukan hanya hitungan-hitungan komoditas semata-mata, tetapi juga ada globalnya. Nah, kalau kita saya bisa urutkan tuh kenapa Donald Trump tuh ngomong empat hal itu. Sebentar, sebelum bicara soal gambar besar. Ini kan gambar besar ini kenapa penting untuk dibicarakan karena Mr. Q udah bawa buku tebal ini apa judulnya itu? Tadi buku yang membicarakan tentang kepemimpinan militer. Jadi ini kalau kita mau memahami Pak Prabowo tidak cukup hanya dari kebijakan-kebijakannya, tapi kita juga bisa membaca dari siapa orangnya dan bagaimana orangnya. Nah, kecuali Anda teman akmilnya, teman akmilnya Pak Prabowo, ya, atau misalnya Anda sudah bersama-sama dari lama ikut di Gerindra, ngurus Gerindra, maka cara Anda paling cepat untuk bisa memahami Pak Prabowo adalah dengan membaca buku Pak Prabowo. Ini saya sudah pernah sampaikan beberapa kali ya. Kalau Anda mau paham Prabowo, Anda baca bukunya. Kalau mau mengenal Pak Prabowo, itu harus membaca buku-bukunya. Ada 2 buku yang judulnya Kepemimpinan Militer, buku 1 sama buku 2. Buku 2 ini isinya adalah pelajaran-pelajaran kepemimpinan dari para tokoh-tokoh besar di dunia. Mulai dari zaman kuno, zaman klasik, sampai dengan zaman modern. Nah, itu diuraikan satu-satu oleh Pak Prabowo. Ini saya bacakan aja beberapa nama ini. Saya sempat catat tadi. Mulai dari Zhuge Liang, itu ahli strategi Cina. Ya, jadi zaman klasik Tiongkok dulu. Nah, kemudian ada Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, tentu kita semua kenal. Ini adalah para sahabat tentu semua Nabi. Kenal, ya. Maksudnya orang yang banyak orang Islam yang kita kenal. Itu maksudnya you and me and you, ya kan, yang backgroundnya ada santri-santrinya itu. Oke. Lanjut. Kemudian Napoleon Bonaparte, lalu ada Simon Bolivar, tokoh dari Amerika Selatan. Nah, di sini Simon Bolivar itu Pak Prabowo tuh ada kasihan tuh
bold, dia bilang. Saya tuh dari kecil itu tersentuh kalau bicara perjuangan rakyat kecil. Nah, Simon Bolivar ini adalah tokoh pejuang rakyat kecil di Amerika Selatan. Abraham Lincoln. Dari Abraham ini, Pak Prabowo mengatakan, saya mendapatkan ilham tentang pentingnya persatuan. Team of rivals. Di mana waktu itu Abraham Lincoln pernah menggandeng temannya, lawannya dalam Pilpres itu menjadi sekretaris kabinet, sekretaris negara. Nah, itu yang membuat Pak Prabowo tergerak untuk menerima ajakan Pak Jokowi bergabung dalam pemerintahan. Waktu itu menjadi Menhan tahun 2019. Laksamana Togo yang membangun angkatan laut Jepang. Theodore Roosevelt, ya. Kemudian Winston Churchill yang keberanian dan kepahlawanannya di Perang Dunia Kedua itu yang membuat akhirnya dunia selamat dari invasi Hitler. Karena semua waktu itu kan udah dikalahin sama Hitler. Yang satu-satunya yang berani melawan Hitler cuma Churchill. Dan bertahan dan menang. Yang lain melawan juga tapi kalah. Emiliano Zapata, Mustafa Kemal Atatürk, Bapak bangsa Turki, ya. Jawaharlal Nehru. Kemudian Josip Broz Tito, Nelson Mandela, Anwar Sadat. Nah, kepemimpinan mereka ini dijadikan pelajaran oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa ngomong satu-satu tentang para tokoh tersebut. Jadi kita nggak usah heran kalau kemudian Donald Trump mengatakan your leader atau Pak Prabowo is strong, smart, apalagi tadi great. Very popular. Loh, gimana dia nggak smart? Dia belajar dari semua tokoh-tokoh ini. Dan bagian kedua dari buku ini adalah summary dari buku-buku yang dianggap penting oleh Pak Prabowo tentang perang dan geopolitik dan strategi. Misalnya dia di sini dia cerita mengenai buku On War, von Clausewitz. Kemudian The Art of War. Kalau ini semua kita tahu. Sun Tzu, ya. Kita tuh you and me. Sun Tzu. Kemudian misalnya apa tuh? The Future of Strategy. Crafting Strategy for Irregular Warfare. Jadi Pak Prabowo ini sebetulnya orang yang kalau menurut saya ya paling most equipped untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Dalam retrospect ya. Sebetulnya dia ini orang yang paling lengkap. Pasal untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertama ya, beliau itu kan kecilnya itu berkeliling dunia, pernah sekolah di London, sekolah di London di Kuala Lumpur. Dia bisa dua bahasa Eropa ya, Inggris dan Prancis ya. Makanya dia bisa akrab banget dengan Macron, Presiden Prancis, karena bahasa Prancis dia, gitu loh. Kemudian dia juga datang dari keluarga yang sangat-sangat terdidik. Kakeknya pendiri Bank BNI, bapaknya pendiri Ilmu Ekonomi Indonesia, pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pernah menjadi Menteri Ekonomi di zaman Presiden Soekarno. Jadi dia tuh sudah familiar dengan dengan sains, familiar dengan ilmu ekonomi dari masa kecilnya. Dan dengan geopolitik. Nah, dengan geopolitik itu dia terbantu dengan apa? Dengan hobi membaca, dengan bergaul dan menjadi bagian dari elit semenjak lama, gitu ya. To certain extent juga mungkin ini hikmahnya beliau lama jadi calon presiden. Karena akhirnya pemikirannya dan identifikasinya terhadap berbagai persoalan itu udah matang banget gitu loh. Jadi beliau ini adalah most equipped untuk jadi presiden. Dan karena beliau ini bisa membaca karakter masing-masing tokoh. Ketika beliau misalnya di PSI itu mengatakan, ini saya mau memuji nih. PSI ini intelijennya bagus sekali. Karena mampu mengetahui hewan favorit saya gitu kan. Mungkin itu berselora, tapi sebetulnya menurut saya itu memang menggambarkan seorang Prabowo. Pak Prabowo itu ketika dia berurusan dengan satu negara, dengan satu kepala negara, itu dia mempelajari. Kepala negara ini kesenangannya apa, ya kan? Kebanggaannya apa, gitu. Sehingga kemudian ketika beliau melakukan pendekatan-pendekatan itu dan penyambutan-penyambutan itu kan nggak biasa gitu loh. Kenapa misalnya Pak Prabowo bisa membawa pasukan Indonesia untuk memimpin defile di mana? Di hari nasionalnya Prancis, Bastille Day itu. Ya karena mungkin Pak Prabowo waktu Macron ke sini sudah menunjukkan kemampuan pasukan ini gitu loh di depan Macron.
Nah Macron begitu sudah disajikan keterampilan prajurit Indonesia itu, ya percaya dong bahwa kalau nanti tampil di Bastille Day itu akan keren gitu loh. Dan menambah bobot acara dari Bastille Day itu. Sesuai dengan lagu favoritnya TNI itu. Ya, terpesona. Oh gitu? Kok tahu? Kalau itu saya nggak tahu. Terus, oke. Ya. Nah dalam konteks itu sebetulnya, kalau kita bicara soal tarif Trump, ya deal Indonesia dengan Amerika, Prabowo dengan Trump, sesungguhnya kita nggak boleh lupa bahwa Pak Prabowo itu sedang membangun keseimbangan politik. Ketika pada bulan April, ini balik lagi kita, seluruh dunia termasuk Indonesia itu diancam oleh tarif Trump. Seolah-olah setengah kiamat waktu itu, seolah-olah langsung terbayang bahwa ekonomi Indonesia macet, akan terjadi layoff di mana-mana. Maka Pak Prabowo langsung berusaha untuk membuka alternatif. Salah satu caranya apa? Dengan membuka akses terhadap pasar-pasar yang lain di luar Amerika. Nah, kunciannya itu adalah pada perjalanan muhibah beliau kemarin 2 minggu itu. Beliau keliling kemana kemarin? Ini saya runtut ya. Saya catat nih, saya baca nih supaya bisa membaca beliau juga nih. Ke Arab Saudi 1 sampai 5 Juli. Ke Brazil 5 sampai 9 Juli. Kemudian Belgia 12-13 Juli. Perancis 13-15 Juli, lalu kemudian sempat ke Belarus tanggal 15 Juli. Gitu. Nah ini sebetulnya Pak Prabowo ini sedang menjahit kekuatan politik, membuka pasar, sekaligus ya memperkuat posisinya. Maka dibilang great itu oleh Pak Trump itu, Mr. Trump itu. Gini misalnya ya, di BRICS pada tanggal 5 sampai 9 Juli di Brazil, Indonesia resmi menjadi anggota penuh. Ini sama dengan membuka akses terhadap hampir 4 miliar orang pasar yang tersedia di dalam BRICS itu. Karena ini isinya BRICS plus ini yang sekarang 10 negara itu negara besar semua. BRICS itu apa? BRICS itu kepanjangannya Brazil, Rusia, India, kemudian C-nya apa? China sendiri 1,4 miliar. Kemudian South Africa. Ditambah yang negara-negara yang bergabung belakangan. Itu separuh dunia pasarnya menjadi terbuka bagi Indonesia. Termasuk juga kemungkinan untuk investasi atau pinjaman kepada New Development Bank. Banknya punya BRICS ini. Gitu. Nah Amerika ketika ngelihat Indonesia, lihat Prabowo, udah punya alternatif pasar. Ya, kalau gua nggak bisa jual ke tempat lu, gua jual tempat lain. Nah gitu, deg-degan juga bos. Nah makin deg-degan setelah dari Brazil, Pak Prabowo terbang ke Belgia. Di sana menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa. Yang tarifnya itu kalau Indonesia kirim ke Eropa itu sekarang 0%. Dan ada rencana untuk menaikkan ekspor dari Indonesia 50%. Ini yang dipuji Pak Jokowi juga kan? Dipuji oleh Pak Jokowi. Kenapa dipuji oleh Pak Jokowi? Apa nama istilah singkatannya? CEPA. Ya. Baca gimana? CEPA. Iya, CEPA tulisannya CEPA. Iya. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting dan dipuji oleh Pak Jokowi? Karena sebetulnya negonya udah 10 tahun. Di bawah Pak Jokowi belum tembus juga gitu loh. Nah, dulu kalau barang-barang Indonesia mau masuk ke Eropa, itu kesulitan. Beberapa itu bahkan ditolak, khususnya minyak sawit. Karena dianggap misalnya merusak lingkungan, deforestasi, dan seterusnya. Pada hari ini bukan cuma bisa masuk, tapi juga tarifnya 0%. Nah Donald Trump deg-degan lagi bos. Iya, jadi walaupun Pak Prabowo memuji ya, bahwa ini seorang negosiator yang kuat gitu. Tapi Donald Trump mengatakan ini smart. Kenapa? Asal kata smart itu adalah karena Prabowo ini ditekan sama Amerika, dia main ke BRICS, dia main dengan Eropa. Dia buka pasar dengan BRICS, dia buka pasar dengan Uni Eropa. Jadi Pak Prabowo ini kenapa teleponnya di belakang, bukan kenapa telepon di depan. Dia keliling dulu kiri kanan. Shake hand dulu dengan BRICS, shake hand dulu dengan Uni Eropa. Ya kan? Habis itu
main-main dengan apa? Dan tanda kutip ya, dengan Macron. Ya. Ditunjukkan bahwa Indonesia diterima, diberikan tempat yang luar biasa, jadi tamu kehormatan, memimpin defile gitu. Wah, Indonesia negara besar, banyak temennya. Gitu. Baru kemudian telepon Trump. Hey Trump, nah gitu kan. Lu, ini saya nggak tahu juga nih ya. Ini anu aja, imajiner aja ya. Imajiner aja ya. Bahasa Halo bayi. Trump, ya kan? Halo Trump, gitu. Halo Mr. Trump. This is Prabowo, gitu kan? Ya. How are you? Well, fine, thank you. Hello, look Mr. Trump. I want to negotiate your tariffs, ya. Gitu. You give us berapa tadi? 42% of tariffs, ya. Ya, please cut half. Gitu kan. Separohnya aja, gitu. Why kata Trump? Why should I give you only a half of the tariff? Yeah, because if you don't buy from us, I will sell our products to Brazil, to China, to Russia. And also now we have agreement with Europe, which tariff is 0%. Ya, we can redirect our product from United States to Europe or BRICS country. So, will you accept my offer? Kira-kira begitu. Coba bayangkan kalau Pak Prabowo belum bikin nego, belum buka pasar di BRICS yang 4 miliar itu, dan nggak buka pasar dengan Eropa, bisa nggak dia nego dengan kuat melawan Trump? Nggak bisa, bos. Itu yang saya maksudkan, bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini sangat cerdas. Dia memainkan catur politik global yang luar biasa. Mungkin orang Indonesia nggak ngerti, ngapain ini presiden 2 minggu di luar negeri, mundar-mandir sana-sini. Iya kan? Kalau nggak ngerti kan begitu kan? Kalau nggak ngerti begitu. Tapi sebetulnya Pak Prabowo itu sedang melakukan hal yang sangat strategis. Dia buka forum di BRICS, pasar 4 miliar manusia, omset ekonominya hampir 40% dari total ekonomi dunia. Kemudian segera ke Belgia, membuka tarif jadi 0%. Habis itu menampilkan kegagahan pasukan Indonesia di Prancis. Jadi ditutup dengan dengan manis gitu loh. Baru dia telepon Donald Trump. Jadi ini menaikkan daya tawar lah. Menaikkan daya tawar. Berhadapan dengan Trump. Iya, gitu. Trump kan begitu ditelepon sama Prabowo, gitu ngomong sama Prabowo. Wah, orang ini ternyata sudah bikin deal dengan BRICS. Gua injak dia di BRICS, dia lari ke Eropa. Udah bikin deal juga dengan Eropa. Kalau gua mau dia balik lagi sana. Wah, gua daripada gua injak dia, lalu kemudian gua akan kehilangan barang-barang dari Indonesia, gitu kan. Kemudian juga, ya bisa jadi nanti saya juga akan kehilangan kaki di Asia Tenggara, gitu. Dan kalau saya kehilangan kaki di Asia Tenggara yang masuk adalah Cina, ya udah deh, nggak apa-apa lah. Gua kasih, tadinya 20%. Tapi karena dia salut sama Prabowo, 19 aja. Gitu. Kalau 20% nanti sama dengan Vietnam dong, gitu ya. Iya, kalau 20% sama dengan Vietnam. Tapi gua, ini salut gua sama Prabowo ini. Jadi sebetulnya ada satu kata yang tidak diucapkan oleh Donald Trump di luar 4 tadi itu, yaitu salut dia. Gitu. Gitu. Itu sebenarnya dia salut dengan Prabowo. Skillnya Prabowo ini, makanya dibilang smart itu. Smart itu sebetulnya menggambarkan apa yang saya sudah jelaskan ini. Yang menunjukkan bahwa saya juga smart karena saya bisa. Loh, terang-terang aja kan, belum ada yang menjelaskan begini kan? Mana ada yang menjelaskan? Ini kan semuanya menjelaskan dalam kerangka ekonomi saja kan? Betul. Gitu. Saya kan menjelaskannya dalam kerangka makro. Bingkai geopolitik juga. Iya gitu. Dong. Geoekonomi lah. Gitu. Gini loh, saya menjelaskan kenapa angka 19% itu bisa dicapai. Prestasi yang luar biasa itu bisa dicapai. Itu tidak jatuh dari langit. Itu datang dari kepiawaian seorang Prabowo membaca situasi dan kondisi ekonomi global gitu. Trump ini ingin memaksakan sebuah dunia yang unipolar. Oleh Pak Prabowo dipaksa untuk multipolar. Tadinya mau Amerika aja, Amerika first. Amerika satu-satunya kiblat kan gitu. Sama Pak Prabowo, beliau buka itu dengan BRICS, itu buka dengan Uni Eropa. Dan balik lagi, di BRICS pun itu tidak satu malam. Bukan ujuk-ujuk kemudian Indonesia kemudian diterima dengan cepat di BRICS. Itu dibangun dengan cara apa? Beliau datang ke forum di Saint Petersburg. Datang ke acara itu. Ketemu Putin berapa kali, ya kan?
ketemu Xi Jinping juga, ya kan? Jadi itu semua adalah hal-hal yang ke Eropa juga berapa kali. Trump Macron ke Indonesia. Jadi ini adalah proses komunikasi yang sudah berproses sebelumnya. Kita lihat memang Pak Prabowo ini setelah jadi presiden itu kan ke luar negeri kan cukup sering ya. Ini karena memang kok kondisinya, keadaannya memaksa dalam tanda kutip Indonesia dan Pak Prabowo untuk harus menjalankan itu. Kalau misalnya presidennya kemarin bukan Trump, siapa misalnya? Lawannya kemarin siapa ya? Siapa? Lupa. Awalnya Biden. Terus kan diganti dengan wakil presidennya Kamala Harris. Kalau presidennya Kamala Harris mungkin tidak keluar dengan kebijakan perang tarif itu kan? Tidak menaikkan tarif. Nah, karena tidak menaikkan perang tarif, maka perdagangan dan ekonomi dunia akan berjalan seperti sebelumnya. Tidak belok ke arah yang lain. Nah, kalau nggak belok arah yang lain, ya ada kemungkinan Pak Prabowo tidak harus kemudian melakukan counterbalance atau counter action ya dengan melakukan komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik dunia lainnya. Gitu loh. Dan bisa jadi Pak Prabowo nggak perlu ke luar negeri sebanyak yang beliau jalankan selama 9 bulan ini gitu. Tapi itu kalau Kamala Harris. Lah takdir menentukan bahwa ketika Prabowo jadi presiden, presidennya Trump. Which is menurut saya, ya memang alhamdulillah gitu loh. Bangsa Indonesia punya presiden Prabowo ketika presiden Amerika itu namanya Donald Trump. Ternyata Donald Trump mendapatkan lawan yang seimbang main catur gitu loh. Nah Pak Prabowo ini adalah orang yang sangat equip untuk berhadapan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, bro. Kalau dia nggak well versed dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, kalau dia nggak paham gaya-gayanya aristokrat Eropa, kalau dia nggak belajar tentang strategi, tidak suka mempelajari para tokoh-tokoh besar internasional, mungkin belum tentu juga lahir suatu pemikiran dan manuver-manuver seperti yang saya jelaskan tadi itu, gitu loh. Bahwa kita mau menghadapi Trump, kita nggak bisa sendirian. Bahwa kita menghadapi Amerika, kita harus buka kerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang belum tentu lahir itu, bro. Nah, karena dia well versed bahasa Inggris, bahasa Perancis, dia paham cara berpikir aristokrat, dia tahu tombol-tombol mereka di mana, ya, maka dia bisa membaca situasi dan kondisi ini dengan sangat-sangat baik gitu loh, gitu. Makanya itu kasus soal 19%, 0% itu jangan hanya dilihat secara sempit sebagai soal negosiasi ini untung rugi atau gimana ya, tapi ini gambar besarnya seperti itu. Kalau kurang cerdas, dia nggak paham bahwa 19% itu dibayar oleh orang Amerika, bukan oleh orang Indonesia. Satu ya. Kalau dia lebih cerdas, dia bisa menjelaskan secara ekonomi. Kalau cerdas banget, dia bisa menjelaskan seperti tadi. Yang terakhir itu, punchline-nya yang terakhir itu. Dan Pak Prabowo itu, kalau kan gini, kita lihat Trump, orangnya begini banget, sangat penuh tekad, pokoknya dia lawan semua. Dia lupa bahwa Pak Prabowo itu juga orang yang sama. Pak Prabowo itu ya, saya pernah baca, dia tuh suka bukunya Paulo Coelho. Yang buku Paulo Coelho kan yang paling terkenal kan Alchemist ya. Nah, the next levelnya Alchemist itu ada. Judulnya itu Manual untuk Ksatria Cahaya. Oh iya betul. Ya. Itu dia. Terjemahan bahasa Indonesia itu Manual untuk Ksatria Cahaya. Jadi kalau Alchemist itu cerita tentang seseorang yang mengejar cita-citanya, ya berhadapan dengan berbagai masalah, tapi tetap mengejar cita-citanya, yang digambarkan oleh cerita seorang anak yang bernama Santiago dari Spanyol. Dia nyebrang lautan, dia ke Mesir, menemukan harta karun atau yang dia cari di bawah piramida. Nah, kalau manual Ksatria Cahaya ini, itu adalah kalimat-kalimat yang membuat seseorang itu tetap mengejar mimpinya, walaupun hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Wah, itu dia, ada elemen baru tuh, elemen ketidakpastian, tapi tetap harus berusaha mengejar cita-citanya. Nah, itulah bukunya seorang Prabowo Subianto yang sudah dibaca juga oleh Kodari.
Dan dilalah yang dihadapi Pak Prabowo ini persis adalah elements of ketidakpastiannya banyak sekali. Makanya saya kenapa ngomong soal buku ini. Kita ini hidup di dunia penuh ketidakpastian dengan varian yang bernamanya Donald Trump. Ada juga, ada Putin, ada siapa lagi, ada Netanyahu, ada Xi Jinping. Ini bukunya ini buku ini yang paling tepat ini buku manual Ksatria Cahaya itu, Warrior of Light itu. Iya. Jadi gitulah. Kenapa saya bisa menjelaskan agak panjang begini? Karena saya membaca bukunya Prabowo. Betul. Dan saya seorang pembaca yang baik. Saya kira ya. Kita ini, pokoknya saya tadi muji diri sendiri, Mr. Kim muji diri sendiri. Gak apa-apa. Tapi saling mendukung. Iya. Itu yang penting. Itu namanya kerjasama. Oke. Saya kira ini menjelaskan lah cukup ngasih gambar yang lebih besar, lengkap tentang masalahnya. Iya, ini kemenangan besar sekali. Dan kenapa kemenangan bisa besar? Karena ini adalah hasil pemikiran, analisa, dan kerja keras yang luar biasa. Luar biasa, Pak. 2 minggu keliling-keliling gitu. Dan 2 minggu keliling-keliling ini sebetulnya tuh cuman deal-nya aja. Sebelum itu sudah ada pertemuan-pertemuan dan keliling-keliling yang lain gitu. Kita harus terima kasih banyak kepada Pak Prabowo. Kita doakan beliau sehat walafiat ya. Karena kan untuk keliling dan ketemu dengan begitu banyak pihak kan, apalagi keliling dunia, itu membutuhkan stamina yang luar biasa. Dan untuk membicarakan dengan begitu bersemangat juga harus butuh stamina yang luar biasa. Iya. Jadi artinya saya juga mendoakan supaya Mr. Kim juga tetap sehat. Amin, sama-sama. Sama-sama. Supaya butuh orang yang bisa menjelaskan gitu. Iya, siap. Ya, oke. Makasih. Terima kasih Mr. Kodari. Jangan lupa membaca itu ya. Manual Ksatria Cahaya. Aku belum baca itu. Kalau Alkemis aku udah. Semua udah baca, makanya saya bocorin di sini. Ya, nanti habis dikit ini. yang baca buku itu dikit. Habis ini berarti saya malam ini nonton bola. Setelah itu besok baca buku itu. Minggu inilah. Tipis aja bukunya. Iya. Oke, terima kasih Kodari atas obrolan dan pencerahannya. Gitu ya. Dan semangatnya. Oke. Tambahin sendiri. Dan penjelasan yang tadi, menjelaskan sesuatu yang smart dengan cara yang smart. Itu penting itu. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.